Selamat siang, perkenalkan nama saya Lediuri Marnela Mata, NIM 1420121018R, Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang reformasi demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratein atau demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas atau lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi Demokrasi, yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi dengan semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang.
Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. 2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor 9/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal, contohnya aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut, maka kesimpulan dari pelaksanaan demokrasi Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Demikian penjelasan saya mengenai reformasi demokrasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.